Aku di sini di atas awan. Aku tertawan, paras cantik rupawan, tak jemu-jemu. Aku memandang, ingin ku merayu, dengarkan aku berlagu. Baru aku mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menstimulasi perekaman atau membuat rekaman perakitan komputer. Ya, silakan dilihat PC-nya dulu. PC yang kami gunakan adalah model SPC yang didukung oleh Asus. Ini ada cap Asusnya. Dan di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara merakit dari komputer yang acak-acakan dan menjadi utuh seperti ini. Kami akan mencoba membongkar dan memasangnya dengan rekan saya Daniel Keputra dan saya Agung Prasetyo. ingin mencobanya. Langkah pertama, siapkan bahan dan alat-alat Anda. Bahannya seperti ini, kuas kalau perlu, ingin membersihkan sesuatu atau debu-debu yang lengket. Kuas yang besar ini untuk membersihkan sesuatu misalnya kayak ini. Nah, ini perlu kuas besar, dan kuas yang kecil untuk membersihkan sedetail-detailnya mungkin. Misalnya di sini, ayo ikut saya. Ini di sela-sela ini perlu kuas yang sangat detail sekali ya, membersihkannya agar bisa tampak seperti baru dibeli. Dan yang kedua, alat ini sangat penting untuk membuka-buka ya. Yang pertama ini obeng plus dan obeng minus. Dan kita juga ada cadangan obeng ini minusnya terlalu besar, maka kami membuat cadangan minus untuk yang kecil. Oke, ingin melihat cara perakitannya? Langsung saja kita mulai. Kembangkan. Langkah pertama, buka casingnya agar bisa dicopot. Nah, inilah dia. Lihat, ini kabel-kabel yang sangat rumit. Ini heatsink. Ini namanya power supply. Dan ini CD-ROM. Ini yang paling terpenting adalah hard disk. Langkah pertama untuk mencopot atau membongkar komputer adalah ini. Bongkar power supply. Iya deh. Ya, dibuka kabelnya. Bautnya cuma dua deh. Ini. Maka copot ininya. Kabel. Keras ya? Keras deh. Iya. Tanggalkan semua kabel. Oke, semua kabel tanggal. Ada satu lagi tuh. Tanggalkan semua kabel. Aduh, oke. Ini bentuk power supply ya. Ini bentuk power supply. Jadi di power supply terdapat kabel-kabel yang sangat rumit. Inilah kabel-kabel daya. Ini kak power supply-nya ATX dan power supply-nya SPC. Merek SPC.
ACDC. Langkah kedua, buka harddisknya, CD-ROM-nya. Cepet dan aku lapar ya. Kalau bisa obengnya yang bermagnet. Kalau bisa obengnya yang bermagnet ya. Karena kalau siap melepas dapat lengket dengan sendiri. Contoh lengket. Nah, ini bentuk CD-ROM ya, yang bermerek LG. Ini merek CD-ROM-nya LG ya. Oke, langkah selanjutnya kita membuka harddisk. Selanjutnya membuka harddisk. Ini harddisk sangat hati-hati karena apabila harddisk jatuh maka piring-piring yang di dalamnya akan rusak atau patah. Heatsink kita menggunakan obeng sendiri deh. Obeng minus. Inilah obeng minus ya. Jangan obeng plus. Obeng plus hanya untuk membuka bautnya, screw. Dan obeng minus berguna untuk membuka ini. Cara membuka sih, ditekan. Cara membuka, putar terus. Diputar. Di sini ada petunjuknya, diputar. Ya, pakai tangan pun bisa. Terbukalah heatsinknya. Iya, terbuka ya. Di bawah heatsink terdapat prosesor, inti dari komputer. Cara membuka prosesor ditekan. Iya, terbuka dia. Kita memegang cara memegang. Buka dengan perlahan ya. Iya, sorry. Cara memegang prosesor benar. Ini dia. Ini prosesor yang baru. Cara memegangnya. Jangan sampai terpegang ya. Ini sangat sensitif sekali. Yang kuning-kuning ini sangat sensitif sekali. Karena kuning-kuning ini terletaklah prosesor itu terbuat. Oke, kita simpan di tempat yang aman. Langkah selanjutnya kita buka RAM-nya. Langkah selanjutnya buka kedua RAM-nya. Cara membuka sih. Cara mukanya ini harus serentak ya. Kalau enggak serentak berarti jempol kalian kurang serentak. Tos dulu. Biar serentak. Tuh. Udah terbuka satu. Ini bentuk RAM-nya. Ini bermerek Kingston WR. Dan ini bermerek Kingston juga. Ini berapa pin? Ini terdapat Kingston. Merek Kingston. Ya. Dah. Langkah selanjutnya kita tanggalkan motherboardnya. Nih motherboard. Ini motherboardnya kita tanggalkan dengan obeng plus. Obeng plus ya. Nampak bawah. Ini dia. Diputar. Inilah bentuk motherboard. Di depan Ini bentuknya. di tempat motherboard ini terdapat slot RAM. Slot RAM ini. Ini slot RAM. Ini slot power socket ya. Ini slot untuk tempat letak prosesor dan di biasanya. Dan di Ini ada baterai CMOS. baterai CMOS. Ini dia baterai CMOS. Baterai CMOS. Ini yang kecil-kecil ini, yang ini chip-chip ya. Ada banyak chip di sini.
Dan di dekat motherboard ini terdapat slot Ini slot VGA VGA, dan ini slot USB RJ45. Ini slot audio PS1, PS2. PS2. Ya itu enggak tahu. Oke, sedikit Dah. berdebu. Kita bersihkan. Ya, kalau sudah bersih, itulah guna kuas tadi ya, untuk membersihkan tempat detail. Ini tempat detail ya. Belakangnya sangat rumit. Saya pun nggak ngerti. Inilah tempat jajak kabel-kabel yang terdapat di motherboard. Kabel-kabel kecil. Ini dia. Nah, kabel-kabel dalam ini Ini sangat rumit ya cara kerjanya. Cara kerjanya. Nah, langkah selanjutnya. Ini cara kita sudah Ya, kita sudah selesai membongkarnya. Mari lihat komponen-komponen yang ada. Itu berbagai komponen yang ada. Contoh misalnya ini. Nih. Yang pertama CD-ROM, CD-ROM, kedua RAM, ini RAM, prosesor, VGA card, hard disk, LAN card, RJ45 card, LJ45 dan power supply. Mari kita susun kembali. Pertama, untuk langkah menyusunnya, kita Langkah pertama. Tunggu itu nanti dipotong. Sorry. Langkah pertama, alasi motherboard agar tidak terlalu menekan kabel. Dengan alas seadanya. Ya. Kita rancang motherboard terlebih dahulu agar tinggal memasangnya saja. Maka kita perlu memasang ini apa namanya tadi? Slot RAM. Kita memasang kedua RAM. Satu lagi deh nih, ambilkan. Ini ya, RAM-nya tidak boleh memasangnya gini ya. Karena ini kalau kayak gini memasangnya, maka terbalik. Di sini ada DDR3. DDR3 tuh ini ada gini, kalau tidak pas maka dipaksakan akan terbalik. Akan patah RAM-nya. Maka yang kedua, ini RAM kedua. Kita pasang dengan cara yang sama seperti tadi. pasang dengan cara yang sama tadi ya. Metal. Dah. RAM Buat, sudah terpasang. kalau bagus buat ya. Sudah terpasang dengan baik pada ini apa namanya? Slot RAM ya. Slot RAM-nya sudah terpasang dengan baik. Langkah selanjutnya, Dan langkah selanjutnya kita memasang apa Denny? Prosesor. Buka prosesor terlebih dahulu. Ini penguncian prosesor ya. Keren kan? Apa dia? cara pemasangan. Cara pemasangan yang benar gimana ya? Ini paskan ya. Awas dulu. Tunggu dulu. Ini kan ada hitam-hitam titik 2. Di sini ada hitam-hitam, sudut hitam-hitam, dan di sini harus dipaskan. Di sini ada juga sudut-sudut titik hitam-hitam di sini. Paskan dengan yang di atas nih. Berarti titik tumpuan kita ada pada ini. Dah. Maka terpasang dengan baik dan kuat. Sudah pasti kita tutup. Jangan lupa menguncinya. Dengan dikunci. Ya, sudah perfect. Dan yang kedua, Langkah selanjutnya kita pasang. langkah selanjutnya kita masukkan. Ini harus pas karena di bawah sini harus pas dengan yang di atas. Ya, sudah pas kan? Sudah pas. Oke, naik lagi. Enggak apa. Kita pasangkan bautnya. Kita pasangkan board motherboard. Oh, berkelompok nih. Kau bertiga kan bertiga.
Dah. Pasang baut motherboard. Sudah memasang motherboard. Pasang motherboard yang lainnya. Sudah selesai. Sudah. Setelah masang ini, maka kita akan memasang apa yang sudah dipegang oleh Denny Eko Putra. Ini power supply. Kita masangnya. Cara masangnya dari dalam. Cara masangnya harus dari dalam. Kalau dari luar nggak bisa karena ini kebalik kan. Nah, pas. Kita tahan. Nah, pasangkan bautnya. Baut jadi dua. Iya. Naikkan. Ke atas sedikit. Kalau memasang baut, kita usahakan memasangnya itu menyilang. Kalau sudah pasang di sini, terus pasang di sini lagi. Nah. Jangan direkam lagi sedikit. Power supply sudah terpasang dengan kuat, maka kita akan mencoba memasang CD-ROM-nya. Masukkan CD-ROM, paskan ya di sini. Nah. Sap, iya sudah pas. Oke, sudah cantik. Iya masih bergoyang-goyang. Masih bergoyang-goyang karena bautnya belum terpasang. Di sini masang bautnya di atas sini. Dan di CD-ROM juga kita harus mengusahakan memasang baut arus menyilang. Karena memasang baut menyilang bisa untuk memperkuat gerakan. Kalau memasang baut di sini bergerak, di sini bisa bergerak. Kalau memasang bautnya menyilang, maka kedua-duanya tidak akan leluasa bergerak. Ngapa Denny? Bautnya nggak bagus atau gimana? Beli baru? Itu kecil. Capek kali aku Den. Udah pas. Udah. Dan nanti ini dipotong aja nggak salah. Pasang baut sini. Jangan ditengokkan kali coy. Tuh tahu bautnya ada, bro. Pasang bautnya. Iya, satu lagi tambah. Oke. Angkat selanjutnya. Kita masang hard disk. Oh, jatuh deh dulu. Kita masang hard disk. Tanya deh. Kamu ngapa ya, memasang hard disk dengan tepat. Lihat sampai ketemu lubang duanya. Kelihatan lubang duanya? Ya, kelihatan kan? Ya, ini lubang dua. Kita masang bautnya. Ya. Oke. Apabila bautnya sudah terpasang, Semua. Angkat selanjutnya. Pasang heatsink-nya. mesinnya. Heatsink harus tepat ya, tepat dan pas. Lihat. Kalau dia tepat, maka tidak perlu capek-capek kali. Cuma diputar sedikit aja sudah terkunci. Cara memasang heatsink ini kita tekannya supaya dia kuat. Itu lagi. Sudah terpasang, kita pasang-pasangkan kabel yang terdapat di power supply. Pasangkan kabel ini dulu ya. Kabel ini.
Ini letaknya di sini. Sini. Kabel ini terletak di sini. Nah, kita pasang kabel ini kabel apa namanya, Gung? Kabel power. Kabel power. Tidak tahu. Ini terletak di sini. Sudah terpasang dengan kuat. Ya, tidak bisa cabut. Keras nampaknya. Ya, sedikit lagi tercabut. Oh, nggak bisa. Kita pasang ke kabel itu. Ini kabel apa namanya, Gung? Ini kabel SATA. Kabel SATA ini untuk menghubungkan antara hard disk dan motherboard biar agar hard disk dapat terbaca. Ini maksudnya di CD-ROM maksudnya. Kabel SATA tadi kita masukkan ke CD-ROM dan dihubungkan ke motherboard. Ini ya SATA, kumpulan-kumpulan. Ini dia kumpulan-kumpulan itu SATA tadi. Slot-slot SATA. Dan yang kedua, kita akan coba memasukkan CD-ROM hard disk ke motherboard lagi motherboard. Nah, ini sudah terpasang. Kita pasang ini terdapat di CD-ROM di hard disk juga Untuk agar bisa memberi power dari motherboard ke CD-ROM hard disk. Biar aja. Ya, selanjutnya kabel ini adalah kabel ATX. Dimasukkan ke bagian sini ya, agar bisa untuk memberi daya juga bagi yang ATX. Ini kabel power untuk CD-ROM. Yang tadi kabel powernya untuk hard disk. Dan ini kabel power untuk CD-ROM. Ribet nih. agak ribet juga pemasangannya. Bere. Coba. Mana sekali. Aduh. Pasang coba. Sudah terpasang. Nah, langkah selanjutnya. Apabila semua sudah terpasang, Apabila kabel-kabelnya terpasang, ini adalah kabel phone. Kabel phone ini kita pasang menurut abjad dengan gambar seperti berikut. Yang pertama kita pasang adalah power switch. Power switch di nomor 68. Ini ya, kita hitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. Ini ada 9 pin. Dari 9 pin itu, kita kalau ingin memasang power switch, kita akan memasang pin dari 6 dan 8. 8 dan 6. Dan yang kedua, HDD LED. HDD LED ini kita pasang pada di bagian ke 1, 3 ini. Dan yang terakhir, reset. yang ketiga, Reset switch.
Reset switch adalah 7 dan 5. Pasangkan ke sini. Dan ini adalah titik yang terakhir yang kita namakan color power LED. Kita pasangkan ke pin 2 dan 4. Sudah terpasang Ini dengan kabel sempurna. acak-acak. Kabelnya Kita ikat. masih acak-acak. Kita ikat. Kita rapikan agar terlihat bagus dan istimewa. Sudah. Oke. Usahakan menghindar dari heatsink ini ya, supaya kabel tidak terkena putaran heatsink apabila dihidupkan. Oke. Langkah terakhir. Dan langkah yang terakhir, Penutupan kita tutup heatsink atas piring. CPU. Ya, sudah tertutup. Kita pasang bautnya. Jangan lupa untuk memasang bautnya. Ini dimasukkan. Maju. Iya, sangat kuat ya. Dan inilah dia CPU. CPU yang sudah seutuh. Dan Inilah hasil bongkar pasang. dan inilah CPU yang seutuhnya. Dan kami telah memberikan cara-cara bagaimana cara memasang. Ini Bongkar pasang CPU depan. saya Agung Prasetyo. Saya Dini Putra. Kami berdua mohon pamit kalau ada kesalahan dan ketidaknyamanan pemirsa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengerti artinya bidadari sejak di hari ini jumpa kamu di sini. Pasti inilah surga ku di dalam nirwana, meskipun sementara saat kita berjumpa. Aku di sini di atas awan.